Halo teman-teman, aku Ella, selamat datang. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang buku-buku di Asia, khususnya India. Karena video kali ini adalah video kolaborasi dengan TIEAPS. TIEAPS adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas internasional dengan harga yang lebih terjangkau. Karena di India itu living cost-nya lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman punya rencana atau tertarik untuk lanjut studi di India, teman-teman bisa langsung aja kepoin social medianya TIEAPS untuk cari-cari info di sana. Aku bakal naruh semua link-linknya di description box di bawah. Sesuai dengan judulnya yaitu In Love with India Book Text, ada 9 keywords yang berhubungan dengan India, dan 9 keywords ini akan menuntun kita ke 9 pertanyaan dan 9 fun facts. Without further ado, langsung aja kita ke keywords pertama. Keywords pertama adalah sari. Sari is India's national costume. It's beautiful and enticing to the eyes, just like a cover by book. Teman-teman semua tahu sari kan ya, itu pakaian tradisional India yang warnanya cantik-cantik, juga biasanya dipakai sama wanita-wanita India. Jadi pertanyaannya adalah, a cover by Asian or Indian book? Sebenarnya aku bukan tipe yang beli buku karena cover, jadi biasanya aku cari dulu reviewnya, lihat dulu ratingnya di Goodreads. Tapi ada satu buku yang aku beli tanpa ngeliat review atau ngeliat rating, itu adalah buku Maximum Ride Manga version. Ini sebenarnya bukan buku Asia masukannya karena pengarangnya adalah James Patterson, itu author dari Amerika, tapi di manga versionnya ini manganya digambar oleh Nareli, itu adalah orang berbangsaan Korea, jadi ya boleh lah ya. Komik Maximum Rider ini bercerita tentang Max dan teman-temannya. Mereka itu seorang mutan, makhluk yang dia tuh kayak manusia tapi dia tuh punya punya sayap gitu. Jadi kayak mereka tuh jadi percobaan laboratorium dan gitu deh. Itu sebenarnya ada banyak ya, ada lanjutan seriesnya tapi aku nggak lanjutin. Next, keyword kedua adalah biryani. Biryani is one of Indonesia's most favorite and popular Indian dish. Have you tried it? Mungkin kebanyakan dari teman-teman udah pernah nyoba kali ya nasi biryani. Soalnya kan banyak dijual di mana-mana. Mungkin karena kita juga dapat influence rasa dari India dan rasanya familiar sama lidahnya orang Indonesia yang suka makan nasi dan daging dan rempah-rempah. So the question is, your favorite book by an Indian author? Oke, sebenarnya aku belum terlalu banyak baca buku dari Indian author, tapi yang aku suka adalah The God of Small Things dari Arundhati Roy. The God of Small Things ini klasik, amazing. Terus kalau aku boleh jujur, sebenarnya ini bukan bacaan yang gampang. Soalnya waktu aku pertama kali baca, aku sebenarnya nggak terlalu dapet gitu loh maksud. Jadi kayak masih banyak yang miss gitu. Pas aku baca yang kedua kalinya, baru kerasa kayak, oh ternyata di sini ya cantiknya, oh ternyata di sini indahnya gitu. Jadi pemilihan katanya itu nggak umum. Maksudnya itu benda-benda yang sering kita lihat dideskripsikan sedemikian rupa dengan sangat indah oleh Arundhati Roy. Tapi pas pertama kali bacanya, aku nggak ngerti sama mungkin kiasannya atau bagaimana Arundhati Roy mendeskripsikan sesuatu. Kayak aku pikir ini tuh sebuah buku yang benar-benar ya udah diceritain aja gitu. Ternyata itu tipe buku yang dibaca, dipahami, diresapi, baru oh ternyata itu toh maksudnya gitu. Contohnya di first page itu ada ini ya, kalimat seperti ini. Slanting silver ropes slammed into loose earth, blowing it up like gunfire. Nah pas pertama kali aku baca, aku sebenarnya nggak ngerti maksudnya apa ya. Terus pas baca kedua kali, oh ternyata lagi ngomongin hujan gitu. Jadi dia lagi mendeskripsikan hujan as a slanting silver ropes slammed into loose earth, blowing it up like gunfire. Baca buku ini tuh berasa membaca sebuah karya puisi yang indah juga gitu. Buku ini dalamnya bercerita tentang Esta dan Rahel, itu adalah saudara kembar, bercerita tentang bagaimana keluarga mereka, permasalahan hidup mereka, dan bagaimana keadaan India, sebuah negara post-kolonialis. Dan jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lengkapnya, atau teman-teman pengen ngobrolin buku ini, let me know in the comment. Keywords ketiga adalah Namaste. So the fun fact behind Namaste,
Namaste can mean hello and goodbye in India. Wow. It's time to say namaste to the new Indian books that you wish to read. Okay, so the question is, a book by Indian author that you want to read. Oke, jadi sebenarnya aku udah cukup browsing beberapa buku yang aku pengen baca dari Indian author, tapi di antara semuanya yang paling aku pengen baca adalah karyanya Vivek Shanbhag dengan judul Gacar Gocar. Ini bukunya sangat populer, banyak yang review, tapi walaupun ini populer, banyak yang suka, tapi juga banyak yang nggak suka. Buku ini mengangkat tema keluarga, dan aku cukup penasaran kira-kira aku ada di sisi sebelah mana, apakah aku akan suka dengan buku ini atau akan tidak suka dengan buku ini. Jadi begitu, aku pengen banget baca bukunya Gacar Gocar dari Vivek Shanbhag. Selanjutnya adalah Jodhpur. Fun fact behind Jodhpur. Jodhpur is India's blue city. What a perfect opportunity to read a sad book in Jodhpur. Oke, jadi Jodhpur ini adalah kota di India yang warnanya biru. Aku bakal taruh fotonya di sini. Keren banget ya. Jadi benar-benar biru semua gitu. So the question is, an Asian or Indian book that made you feel so blue. Sebenarnya buku yang tadi, buku Arundhati Roy yang The God of Small Things itu juga cukup sedih, tapi ada buku yang lebih bikin aku sedih dari bukunya Khaled Hosseini yang A Thousand Splendid Sun. Buku ini itu bukan cuma buku yang bikin nangis aja. Ini buku yang bikin aku nyesek banget, sakit hati, terus bener-bener nangis sesenggukan gitu. Sampai besok itu ditanyain sama ibuku kayak, kamu kenapa Wela gitu, gara-gara matanya bengkak banget. Buku Khaled Hosseini yang A Thousand Splendid Sun ini menceritakan tentang wanita. Jadi ini bercerita tentang wanita di Afghanistan, bagaimana mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Bukan kehidupan sehari-hari juga sih. Ini tuh bercerita tentang Maryam dan juga Laila. Mereka ini wanita di Afghanistan yang beda generasi gitu. Jadi ada permasalahan di generasinya Maryam, ada juga permasalahan di generasinya Laila. Di sini diceritain banyak banget, ada tentang woman empowerment, terus juga bercerita tentang gimana sih struggle-nya hidup di tempat yang konflik kayak gitu, terus bagaimana budaya patriarkal di sana, terus juga bercerita tentang marriage rape, ini juga bercerita tentang itu. Pokoknya ini heartbreaking banget. Aku baca buku ini saking sedihnya, di tengah buku aku berhenti dulu karena ngerasa overwhelmed with sadness. Terus akhirnya aku baca buku yang lebih senang-senang dulu, terus baru aku lanjutin lagi. Kalau misalnya teman-teman lagi pengen nangis tapi nggak tahu lagi mau nangisin apa, bisa banget baca buku ini. Selanjutnya, kata kunci kelima adalah Jaipur. Jaipur is the opposite of Jodhpur. Jaipur is India's pink city. Its cheerful vibes surely will make you want to read something bright. Oke, jadi dia punya kota biru, ada juga kota pink. Keren ya, gitu punya kota sesuai warna gitu. So the question is, an Asian or Indian book that cheer you up every time. Kalau menurut aku beda ya, buku yang senang, buku yang ceritanya senang sama buku yang membuat kamu senang. Kalau misalnya buku yang membuat aku senang, I have to say Detektif Conan. Karena mau lagi sebel, mau lagi seneng, mau lagi sedih, mau lagi males, pasti tetap mood baca Detektif Conan. Jadi buat teman-teman pasti juga udah banyak yang tahu kan, pasti kayaknya semua orang tahu deh. Jadi ini bercerita tentang Shinichi, seorang detektif SMA yang berubah karena minum sebuah obat dari organisasi yang jahat. Terus dia, karena dia seorang detektif, jadi ini bukunya mainly tentang kasus-kasus tentang pembunuhan, tentang itulah kejahatan-kejahatan seperti itu, dan juga bagaimana Shinichi ini mau berubah kembali menjadi SMA kayak gitu, menjadi tubuhnya yang semula gitu ya. Aku baca buku ini dari SD, dari yang aku ngelihat Shinichi sebagai kakak-kakak SMA yang sudah besar, keren. Sampai sekarang aku udah kuliah dan dia masih SMA terus. Dia sekarang ya udah belum besar-besar juga, belum naik-naik kelas juga kayaknya. Jadi ya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita bisa langgeng gitu ya baca terus. Selanjutnya, kata kunci nomor 6 adalah dost. Dost means friend in Hindi. Do you know that Indonesia and India are maritime neighbors? We are friends by diplomacy and distance. Oh wow, aku baru tahu kalau misalnya kita neighbors in maritime. Question is, an Asian or Indian book character that you'd want to be best friend with. Oke, kalau misalnya karakter, aku kayaknya harus pilih dari Indonesia. Aku pengen banget
temenan sama karakter Erika dan Valeria. Jadi salah satu author favorit aku di Indonesia adalah Lex Sixu. Aku suka sama Omen seriesnya, aku suka sama Johan seriesnya. Nah, karakter di Omen series itu ada Erika sama Valeria. Aku suka banget karena mereka itu selalu berhadapan dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan. Terus karakter mereka si Valeria sama Erika ini tuh dua-duanya pintar tapi kayak beda gitu loh. Kalau misalnya Erika tuh lebih yang kayak tomboy-tomboy gitu, selengean. Kalau misalnya Valeria tuh kayak lebih kalem tapi misterius gitu. Dan kalau misalnya bisa temenan sama mereka, aku pengen banget. Apalagi kalau bisa masuk sama tim-timnya mereka, terus bareng-bareng memecahkan masalah bersama. Baiklah. Selanjutnya adalah Prem. Prem means love in Hindi. Who's the author that you love? The question is your favorite Asian or Indian author. Sebenarnya ini pertanyaan sulit ya, karena sebenarnya kalau misalnya disuruh milih satu author yang aku paling favoritin, aku ngerasa tidak mampu untuk berkata. Aku sebenarnya masih pengen explore lebih banyak lagi sebelum aku bisa memutuskan author mana yang paling aku favoritin, karena seperti banyak hal dalam hidupku, kayak misalnya musik mungkin atau warna, sulit untuk menentukan mana yang favorit aku. Karena misalnya ya, kalau misalnya warna gitu, kalau ditanya warna favoritnya apa gitu, aku ngerasa sulit gitu. Soalnya kalau aku bilang biru, kadang pas ngelihat biru ini aku suka, tapi kalau misalnya di sebelah sini kayak ngelihat barang-barang ini kayaknya warna pinknya lebih bagus kayak gitu. Sama kayak musik, aku lebih prefer ke aku suka judul yang ini, aku suka lagu ini, tapi bukan ngelihat siapa yang nyanyinya gitu. Sama kayak author juga, misalnya aku baca Haruki Murakami, aku suka yang ini, tapi agak nggak suka sama yang ini. Walaupun aku suka sama buku-bukunya Lex Sixu, nggak semuanya aku suka sama ini, tapi masih ada yang nggak aku suka. Jadi semoga setelah lebih banyak membaca lagi, aku bisa tahu mana author favorit aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang sama kayak aku, sulit menentukan mana yang aku favoritin, please comment below. Nomor 8 adalah Bollywood. The fun fact behind Bollywood. Although it's popular in Indonesia, Bollywood is just the surface. There is so much more to India than Bollywood. Okay, I absolutely believe that. Ya pastilah ya, lebih banyak tentang India daripada hanya yang ditampilkan oleh Bollywood. Ya secara Bollywood itu kan film ya, nggak mungkin bisa ngerepresentasiin semuanya. Bahkan kalau teman-teman baca buku-buku dari India dan apa yang ditampilkan sama Bollywood itu juga pasti udah beda banget gitu kan ya. So the question is, a popular book that you don't like. Oke, popular book yang aku nggak terlalu enjoy adalah mungkin bisa dibilang bukunya Terelie yang judulnya Rindu. Jadi aku beli buku Rindu itu karena banyak yang ngerekomendasiin, terus juga banyak yang suka. Jadi aku pikir, oh ya mungkin salahku juga ya, sudah berekspektasi gitu. Soalnya dari buku-buku Terelie yang sebelumnya aku baca juga aku suka-suka semua kayak gitu. Pas aku baca, ternyata I'm not really into that. Aku baca sampai selesai, cuman kalau dibandingin sama buku-buku lain, I prefer the others. So I think that's the popular book that I don't really like. And the last keywords is acha-acha. Acha-acha is one of the most popular Hindi word in Indonesia. Acha itself means good. So what acha book that you'd recommend to your friends? So the question is, an Asian or Indian book that you recommend? Oke, so buku yang aku rekomendasiin pada video kali ini adalah tentunya bukunya Arundhati Roy yang The God of Small Things. I really want to know what do you think about that book. Apakah kalian sama seperti aku, cukup sulit untuk memahaminya, atau menurut kalian itu sangat mudah dipahami? Apakah kalian suka sama gaya kepenulisannya Arundhati Roy? Please let me know. Terus yang kedua adalah Khaled Hosseini A Thousand Splendid Suns. Menurut aku buku ini bagus. Terus juga apalagi kalau buat teman-teman yang lagi pengen nangis-nangisan, mungkin lagi stres atau lagi merasa banyak beban di hati terus pengen diluapkan, itu bisa banget baca buku ini. Kita juga bisa nemuin perspektif baru tentang bagaimana wanita itu, tentang bagaimana cara menghadapi dunia, bagaimana kita tetap semangat apapun keadaan yang ada.
So that's all, ke-9 keywordsnya, ke-9 fun facts-nya, dan ke-9 pertanyaan yang udah aku jawab. Thank you so much for watching. If you like, please give a thumbs up, and please subscribe if you like this kind of video. Okay, thank you.